Kamu udah beneran baikan? Alhamdulillah udah mendingan sih, tapi masih agak lemes aja. Syukurlah kalau gitu. Rasanya diinfus gimana? Sakit gitu, kan masih pertama kali jadi masih kerasa pegelnya. Oh iya, itu waktu kamu nggak masuk tuh ada beberapa tugas dari guru. Terus yang harus segera dikumpulin itu keuangan, tugas dari Bu Agni. Tugas apa ya? Kalau yang keuangan itu kan di awal materi itu kan udah dikasih tahu yang soal-soal kas kecil, tapi cuma sekilas. Nah kemarin waktu kamu nggak masuk itu Bu Afni ngasih penjelasan lebih rinci sama dikasih tugas. Terus itu tugasnya individual, jadi deadline-nya itu 2 hari lagi. Aduh gimana ya, kan kemarin nggak masuk jadi aku nggak paham materinya. Gak apa-apa, nanti aku ajari, aku juga udah selesai sih ngerjainnya. Ini ngerjainnya pakai buku biasa atau pakai buku besar ya? Kalau buat kas kecil sendiri biasanya kalau baru latihan itu biasanya pakai folio. Tapi karena kita udah punya buku besar, jadi sekalian aja langsung pakai buku besar. Tapi nanti pakai pensil dulu ya, soalnya biasanya juga gitu. Takutnya ada yang salah gitu kan ya. Terus kalau udah pasti benar semua, baru nanti kita terbitin pakai ballpoint sama pakai spidol. Aslinya dong, nanti orang kan ada nggak beres semuanya. Hai, kalian lagi pada ngapain sih? Ini bantuin Tira nyelesain tugas. Soalnya kan dia sempat nggak masuk beberapa hari. Jadi dia ketinggalan beberapa materi, terus kurang paham juga sama tugasnya. Jadi aku sama Melina bantuin dia. Aku mau lihat dong, aku juga belum paham. Boleh sih belajar sama-sama. Kalau yang kemarin dijelasin sama Bu Guru itu ada 2 buat metode kas kecil, yaitu yang pertama impress, terus yang kedua fluktuasi. Cuman yang dipakai di sini itu cuman metode impress. Secara sederhananya aja ya, kalau metode impress itu dana yang dikasih itu tetap, kayak misal kamu kerja di perusahaan gitu, terus perusahaan itu ngasih dananya 10 juta, itu ya berarti setiap bulannya ngasih 10 juta, dan itu dana kas kecilnya itu buat operasional perusahaan, seperti misalnya buat bayar ATK, terus konsumsi rapat, perjalanan dinas, pokoknya buat hal-hal yang bersifatnya itu nggak banyak terus datakan. Paham? Iya paham. Kalau contohnya tuh kayak punya Wijaya ini ya. Kalau untuk pembuatan buku kas kecil sendiri, di sini di pertama itu ditulis judul terlebih dahulu. Buku kas kecil PT-nya itu biasanya udah ditentuin dari soal atau bisa juga ngarang. Periodenya juga sama, itu bisa ditentuin dari soal, bisa juga kamu ngarang, cuman diisinya biasanya waktu akhir bulan. Contohnya periode 30 November 2021. Dalam RP-nya ini harus ditulis untuk mempermudah pengerjaan biar tidak berulang kali menulis dalam rupiah. Di sini ada kolom debit dan kredit. Kolom debit ini untuk uang masuk dan kolom kredit ini untuk uang keluar. Di kolom debit sendiri ada kolom-kolom jumlah, tanggal, uraian, dan nomor bukti. Kalau untuk tanggal itu diisi dan diurutkan dari tanggal yang paling kecil. Kalau untuk uraian itu diisi semua pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di bulan itu. Nah, selanjutnya itu ada kredit. Nah, di kredit ini ada yang kolom pertama itu jumlah. Ini jumlah pengeluaran kas kecil ya, yang tadi udah ditulis di uraian, terus jumlahnya ditulis di kolom jumlah ini. Terus setelah jumlah ada kolom-kolom akun. Ini contohnya ada akun konsumsi, transportasi, ATK, iklan, kurir, dan lain-lain. Itu konsumsi, isinya itu kayak pengeluaran yang berhubungan sama konsumsi dan seterusnya. Terus ini angka-angkanya itu kita ikutin di soal aja. Biasanya di soal udah dikasih tahu. Berarti ini jumlah dari akun ini. Iya. Terus ini apa? Itu jumlah keseluruhan pengeluaran, bisa dari jumlah ini atau jumlah ini, hasilnya sama aja. Kan di nomor bukti ada BKM sama BKK, terus ada nomornya juga. Itu dapatnya dari mana? Di nomor bukti itu kan emang ada 2, BKM sama BKK. BKM itu kepanjangannya bukti kas masuk, sedangkan BKK itu bukti kas keluar. Terus ini yang bukti kas masuk kan 001, ini dari urutan
masuknya dana itu nomor berapa. Terus kalau yang bukti kas keluar ini kan nomornya ini ada 222, 223 dan seterusnya. Contoh ya, ini BKK 222. Itu kan buat bensin premium. Nah, ini kalau bensin kan masuknya di transportasi. Transportasi itu nomor akunnya 222. Jadi ditulis di sini BKK 222. Jadi nomornya itu ikut ke nomor akun. Nomor-nomor ini juga nanti ditulis di form penerimaan sama form pengeluaran di bagian atas. Nanti kita belajar nulisnya itu juga. Aku kemarin masih kurang paham yang ngisi ininya. Ini gimana sih? Oh iya, aku juga belum paham sama yang ini. Jadi tadi kamu sama Sukanti kan tanya ini jumlahnya itu dapat dari mana. Kalau untuk 12 jutanya sendiri ini didapat dari penjumlahan saldo bulan Oktober ditambah pengisian saldo kas kecil bulan ini. Sisa saldo bulan Oktober itu ada 1.200.000 dan pengisian saldo kas kecil bulan ini itu ada 10.800.000. Ini dijumlah hasilnya jadi 12 juta. Kalau untuk 13 ribunya ini didapat dari 12 juta dikurangi seluruh pengeluaran bulan November itu tersebut. Kalau untuk kas kecil periode yang akan datang itu ada 12 juta, berarti bulan Desember itu ngisinya nanti 11.987 karena sisanya itu ada 13.000. 13.000 ditambah 11.987 itu jadinya 12 juta. Jadi dari semua penjelasan tadi itu apa Sukanti sama Kirani udah paham? Udah. Kalau buat tanda tangannya ini gimana? Terus untuk tempat dan tanggal, tempatnya itu biasanya menyesuaikan ke soalnya. Terus kalau tanggalnya juga ya menyesuaikan. Terus biasanya di akhir periode bulan itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kayaknya sih nggak ada. Kalau tidak nih, Udah enggak? kita nyoba ngisi formnya aja dulu ya. Ya. Yang pertama itu cara mengisi form pengajuan dana kas kecil. Kalau kita mau minta dana gitu. Ini dana untuk bagian biasanya kalau di soal itu tertulisnya ke sekretariatan. Terus periode kas kecil itu 1 sampai 31 Desember 2021. Karena kita mau minta uang buat kas kecil bulan Desember. Terus ada dana awal kas kecil. Ini kayak dana keseluruhannya. Kan kalau impres kan jumlahnya tetap nggak berubah, nggak berkurang atau bertambah. Jadi ya 12 juta terus. Kalau saldo ini itu sisa dari kas bulan November. Itu kan sisanya 13.000. Nah, karena masih sisa 13.000, jadi bulan Desember kita akan dapat uang sebesar 11.987.000 rupiah. Ini dituliskan di sini untuk keperluan pengisian kembali kas kecil. Sampai sini paham? Paham. Terus ini disetujui oleh bendahara. Kan kita mintanya dari bendahara. Terus ditulis juga tanggalnya. Dibuat oleh kita sekretaris, ditulis juga tanggalnya. Nah, kalau udah buat form pengajuan udah disetujui, nanti kita buat form penerimaan kas kecil. Kalau di penerimaan kas kecil itu ada nomornya, kayak yang tadi aku jelasin. Ini bukti kas masuk 001. Kemudian diterima dari bendahara. Terus uang sejumlah itu kayak yang tadi 11.987.000 rupiah untuk keperluan dana kas kecil. Terus kalau ini samalah ya, kamu udah paham kan pasti kalau cuma buat tanda tangannya. Terus ini tanggalnya itu kayak periode awalnya itu tanggal 1 November 2021. Paham kan? Paham. Nah, cara ngisi form pengeluaran itu, yang pertama kan ini ada nomor, itu diisi BKK bukti kas keluar 223. Ini kayak yang tadi aku jelasin di nomor bukti itu, masih inget kan? Iya, masih.
Terus ada diserahkan kepada, ini kepada siapa kita ngasih uang itu. Kalau di sini kan ceritanya aku beli kertas HVS, berarti itu diserahkan ke kasir. Nah, ini kasir toko Ratna Kertas. Terus selanjutnya ada uang sejumlah. Nah, ini jumlah uangnya tapi dalam bentuk tulisan bukan angka. Nah, kalau untuk keperluan itu ya untuk keperluan apa kita mengeluarkan uang kas itu. Di sini kan untuk membayar kertas HVS A4 5 rim. Terus ini tadi jumlah uang yang dibayarkan. Terus di sini ada disetujui oleh. Nah, ini yang tanda tangan orangnya sama kayak yang ditanda tangan di buku kas kecil. Ini manajer divisi umum. Terus dibayar oleh itu oleh kita sekretaris, diterima oleh kasir atau bisa petugas toko atau yang lain. Terus ini tanggal sama tempatnya itu ikut ke soalnya. Ini kan kalau di soal membayar kertas HVS ini tanggal 4, jadi di sini juga ditulis tanggal 4 gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Ya oke kalau gitu. Udah. Kalau udah, ini bisa kamu input ke komputer, bisa pinjam di ruang komputer nggak apa-apa ya? Boleh. Terus habis itu sekalian di print di sana aja, sendirian nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Oke. Ini udah aku input sama aku print, terus kita ngapain? Habis ini kita arsip. Kamu udah bawa alat-alatnya kan? Apa aja sih? Aku bawa sinyal sama HVS warna. Kurang kontrolatornya sih, ada nggak sih kontrolator di sini? Sekarang kita urutin dulu form pengeluaran sama yang lain dulu. Ini kamu urutin sesuai tanggalnya ya. Nah, terus kamu bikin lubang di sini kayak waktu kalau biasanya bikin lubang di kertas itu loh, pakai ini. Kalau bisa yang rapi ya. Nah, kalau udah itu disusun dulu, kita bikin pembatasnya dulu. Ini aku ada contohnya. Kamu bikin kayak gini persis. Maksud kan ya digunting gini, digaris dulu aja biar rapi.
kira-kira asal ukurannya. Nah, kalau udah, yang kuning kamu kasih tulisan penerimaan, yang pink pengeluaran. Nah, terus ini kamu lubangi lagi pakai perforator. Ini yang tadi udah kamu print juga dilubangin ya, yang lagi. Habis ini kita susun di sini, yang paling bawah itu yang tadi udah diurutin pengeluarannya, form pengeluaran. Terus kasih pembatas yang warna pink ini. Terus penerimaannya dulu, baru pengajuan. Pengajuan. Nah, ini paling atas. Yang terakhir ini yang udah kamu print. Terus ditutup ininya mana ya tadi? Terus nanti ini mapnya kamu kasih nama kamu sama nomor absen terus kelas. Nah, ini kan udah selesai. Terus besok bisa dikumpulin ke ini. Makasih ya udah bantu aku ngerjain tugas. Sama-sama.